Nuansa alam tersenyum damai, saksikan kejujuran dua hati, mengucapkan kata menyatukan cinta di Pulau Raja Ampat. Jadi kalau calon itu bisa menjawab kebutuhan, maka dia akan memilih. Jadi ini satu kecenderungan yang disebut kecenderungan pragmatis. Orang tidak terlalu berpikir panjang lebar, mau berpikir tentang teori politik, mau berpikir mengenai satu idealisme tertentu. Tidak. Orang hanya singkat, padat, jelas. Istilahnya apa? Kalau ada uang di tangan, kaki di perahu, ya. Jadi kalau ada uang ya habis perkara, ada barang ya habis perkara. Anda menjawab kebutuhan saya, maka saya memilih Anda. Ini orang-orang yang tipe pragmatis, ya. Siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah orang-orang yang tergolong oligarki. Ya, Bapak Ibu pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Felix Leonuvna. Secara khusus Anda di Kabupaten Raja Ampat, kita mengetahui bahwa sejak tanggal atau pada tanggal 19 Oktober ya 2020 yang Oktober yang lalu, itu dalam berita acara KPU Raja Ampat nomor 85/PL.02.1 Gatar BA/9205 KPU Kap /10 2020 KPU Raja Ampat telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 berjumlah 36.771 pemilih yang tetap ya di Kabupaten Raja Ampat. Ini sebetulnya mengalami perubahan kenaikan yang semula dalam daftar pemilih sementara atau DPS berjumlah 35.221 mengalami kenaikan ya sebanyak 1.550 sehingga menjadi yang tadi 36.771. Itu kalau dilihat dari kategori gender, laki-laki berjumlah 18.998, sedangkan perempuan berjumlah 17.773 pemilih. Para pemilih ini tersebar di 24 distrik, 121 kampung dan kelurahan, dan 205 tempat pemungutan suara atau TPS. Ya, sebagaimana itu dilansir oleh media Radar Sorong tertanggal 19 Oktober 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan membicarakan tipe-tipe pemilih ya, secara khusus. Jadi tadi sekedar informasi mengenai daftar pemilih tetap di Kabupaten Raja Ampat. Lalu kemudian kita akan berbicara tentang tipe-tipe pemilih. Diharapkan dengan pembicaraan ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengidentifikasi diri atau mengenal diri sendiri. Sebetulnya Bapak Ibu merupakan tipe pemilih yang mana atau bagaimana. Tipe-tipe yang akan dibahas adalah tipe identitas, tipe pragmatis, tipe rasional, dan yang terakhir tipe undecided voters ya. Yang pertama, tipe pemilih identitas.
Bapak Ibu Saudara-saudara, tipe pemilih ini sebetulnya berdasarkan identitas suku, agama, ras, ya bahkan juga sebenarnya termasuk hubungan kekerabatan, secara khusus kekeluargaan ya. Lebih spesifik lagi keluarga dekat. Jadi kalau dari sisi suku kita mengetahui bahwa sebetulnya pemilih itu berkecenderungan ya untuk memilih calon ya, itu berdasarkan itu dia punya apa itu kesukuan. Jadi kalau misalnya di Raja Ampat yang mencalonkan diri atau calon itu dia adalah suku BTO, maka ada kecenderungan pemilih itu dia akan dari suku BTO itu, komunitas suku BTO akan cenderung memilih itu ya. Itu kalau 01. Kalau 02-nya misalnya itu matbaat, ini misalnya saja ya kan, maka ada juga itu sebetulnya orang matbaat yang akan berkecenderungan memilih pasangan calon itu. Jadi yang tadi misalnya suku BTO akan memilih karena 01-nya suku BTO, kemudian suku matbaat akan memilih karena 02-nya suku matbaat. Begitu berlaku pula terhadap suku-suku yang lain. Nah, ini menyangkut suku ya. Yang kedua menyangkut agama. Jadi kalau calon itu misalnya punya dia beragama Kristen, maka ada kecenderungan orang Kristen itu memilih calon ya yang bersangkutan. Kalau dia agama Islam, maka orang yang beragama Islam akan cenderung memilih dia karena faktor keagamaan tadi ya. Begitu pula ada pengaruh ya, misalnya 01 beragama A dan 02 beragama B dan sebaliknya, maka pemilih juga itu pemilihan itu juga terjadi berdasarkan faktor agama. Yang ketiga soal ras ya. Jadi misalnya ada ras apa itu, kalau di Indonesia ini kan dikenal itu ras apa Mongoloid ya, atau iya ras Melanesia, kemudian Polinesia, kemudian ras ya segala macam tuh. Kalau di kan tergolong ras Melanesia itu kan Papua ya, Maluku, Nusa Tenggara Timur ya, antara lain itu ras Melanesia. Ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu sebetulnya ya. Orang memilih karena calon itu punya dilihat ya ciri-ciri rasnya seperti itu, maka tadi saya bilang ada kecenderungan orang memilih juga berdasarkan ras. Jadi ini sebetulnya sangat primordial ya. Jadi apa, faktor identitas itu mencakup 4 subfaktor tadi ya, orang memilih juga ini soal identitas. Yang kedua pemilih pragmatis. Yang pragmatis ini dia ya, atau pemilih itu dia memilih calon ya itu berdasarkan apa ya, kebutuhan entah sesaat, entah jangka pendek ataupun jangka panjang ya, teristimewa kebutuhan ekonomis. Jadi orang ya, saya katakan saja orang misalnya perlu uang atau barang. Jadi kalau calon itu bisa menjawab kebutuhan, maka dia akan memilih. Jadi ini satu kecenderungan yang disebut kecenderungan pragmatis. Orang tidak terlalu berpikir panjang lebar, mau berpikir tentang teori politik, mau berpikir mengenai suatu idealisme tertentu, tidak. Orang hanya singkat, padat, jelas. Istilahnya apa? Kalau ada uang di tangan, kaki di perahu ya. Jadi kalau ada uang ya habis perkara, ada barang ya habis perkara. Anda menjawab kebutuhan saya, maka saya memilih Anda. Ini orang-orang yang tipe pragmatis ya. Siapa orang-orang itu? Yang pertama adalah orang-orang yang tergolong oligarki. Oligarki ini kan sekelompok atau ya sebenarnya sekelompok atau beberapa orang saja ya,
termasuk itu kerabat dekat atau keluarga itu, ya. Ditambah dengan misalnya tim sukses, ya. Tim sukses ini kan berlapis-lapis, ya. Ada di kampung, tetapi juga orang-orang yang mendanai sebetulnya calon itu. Ya, mereka ini sekelompok orang saja, tapi mereka punya andil sebetulnya, karena sejak awal kan mereka punya kontribusi kepada calon itu. Maka pada gilirannya mereka turut mempengaruhi, bahkan ya mempengaruhi jalannya pemerintahan. Ya seperti itu. Ini disebut oligarki. Ya, ini oligarki. Ini oligarki ini ya itu tadi saya katakan sangat pragmatis. Saya mendukung calon ini, iya kan? Lalu yang lusa saya dapat apa? Jadi sudah ada apa itu? Negosiasi dan hitung-hitungan. Ini memang agak berbeda ya dengan itu masyarakat yang pragmatis, misalnya kasih uang sekian ratus ribu ya berapa rupiah kan? Ya sudah dia memilih. Dia berbeda. Agak berbeda ya untuk kelompok yang teristimewa yang punya kontribusi pendanaan itu. Dia menopang sang calon, lalu calon jadi ya harus calon itu membayar dalam tanda petik kan, entah melalui proyek-proyek ya, pemberian pekerjaan proyek atau apa ya, pokoknya yang sejenis. Jadi intinya pragmatisme membuat orang yang pemilih pragmatis itu lebih melihat itu kebutuhan ekonomis, materi ya. Jadi yang sebagaimana saya katakan, kalau Anda punya uang, ya saya memilih Anda, atau saya menopang Anda ya dengan sejumlah dana, akan tetapi selanjutnya berapa yang Anda kasih kepada saya atau apa yang Anda kasihkan kepada saya yang bisa saya proses dan menjadi uang agar supaya mengembalikan itu, bahkan dengan sejumlah keuntungan ya, atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Ini pemilih yang pragmatis. Tipe berikut adalah tipe rasional. Jadi pemilih yang rasional ini yang mungkin saudara sering dengar disebut sebagai swing voters. Jadi mereka ini pemilih yang seperti bandul itu ya. Ya kalau bandul ini dia bergerak dari sini, dia swing ya, dia akan bergerak ke sana. Jadi ini orang-orang yang rasional, mereka bukan berdasarkan identitas yang tadi sudah saya uraikan, bukan berdasarkan kebutuhan ekonomis yang tadi saya sebut sebagai pemilih pragmatis, akan tetapi mereka lebih menggunakan nalar, memberikan penilaian lalu mengambil keputusan. Ya, penilaian itu menyangkut apa? Yang terutama adalah menyangkut kinerja daripada sang calon itu. Jadi kinerja ini bisa mengenai apa itu, karya-karya atau kerja-kerja yang dilakukan ya, teristimewa kalau calon itu petahana atau incumbent ya. Pemilih rasional akan melihat itu. Ini dia selama periode berjalan itu sudah melakukan apa dan sejauh mana. Biasanya pemilih rasional dia akan melakukan apa yang disebut komparasi ya, perbandingan antara visi misi dengan fakta di lapangan, itu progres daripada pekerjaan atau kinerja daripada sang calon. Ya, sekali lagi, terutama kalau calon itu adalah incumbent atau petahana. Kemudian ada cara lain ya, pemilih rasional ini atau swing voters ini. Caranya adalah memprediksi kalau calon itu dia baru, iya kan? Kalau calon itu baru, kita andaikan saja misalnya kota kosong ya. Berulang kali saya katakan kota kosong itu kan ada orangnya. Oh, ini pemilih yang rasional dia akan berpikir misalnya dia pilih kota kosong. Ini orang yang dijagokan ini dia bisa lebih baik daripada
petahana ini tidak, iya kan? Kalau saat ini dikatakan harus ada perubahan, orang yang pemilih yang rasional dia akan bertanya perubahan apa, iya kan? Dia akan menilai mulai dari kepribadian orang itu, jadi sampai rekam jejak segala macam itu meyakinkan tidak profil daripada figur ini. Orang ini bisa lebih baik daripada yang petahana ini, incumbent ini atau tidak. Nah, orang ini bisa ya. Dia misalnya orangnya moralnya baik, dia punya komitmen, iya kan? Dia bersungguh-sungguh, ya. Dia juga istilahnya tidak kosong, sudah pernah melakukan sesuatu. Ini sebenarnya faktor-faktor atau variabel-variabel yang diperhitungkan oleh pemilih yang rasional. Ya seperti itu. Ya kalau misalnya yang petahana ya pada umumnya ada proyek yang macet ya belum selesai, ini ada apa? Pemilih rasional biasanya berpikir seperti itu. Ya. Lalu sebaliknya calon yang baru ini, iya kan? Nanti dipertanyakan juga oleh itu pemilih rasional. Ini kalau kita pilih dia, apakah dia tidak seperti ini, ya? Yang incumbent yang kasih tinggal itu, atau ada proyek macet itu oleh incumbent, apakah dia tidak seperti itu atau jangan sampai malah lebih buruk? Nah, jadi pemilih rasional bisa berdasarkan data saat ini, data faktual, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang bisa diverifikasi secara faktual, maupun dia melakukan prediksi berdasarkan penilaiannya terhadap figur yang bersangkutan saat ini. Jadi dia tidak melihat bahwa ini suku, ini agama, ya kan, ini keluarga atau apa, tidak, ya. Dia pun tidak berpikir harus dapat berapa baru memilih, tidak, tetapi benar-benar ya berdasarkan itu, kita bilang ya pemikiran yang sangat sehat ya. Lalu dari ketiga ini ya, ini dia membentuk satu yang biasanya para ahli sebut itu undecided voters ya. Jadi pemilih yang belum menentukan ya, belum memastikan siapa yang dipilih. Jadi kalau saat ini saudara tanya dia akan diam saja atau jawabnya sangat spekulatif, sangat diplomatif. Dia katakan, ya sudah, nanti sudah, ini dua-dua baik, jadi nanti pada hari hanya ya kita akan lihat. Dan biasanya dia akan mengambil keputusan memang pada saat dia mau pergi mencoblos pergi ke TPS itu. Di situ dia coblos, di situlah dia menentukan. Nah, jadi kita tidak tahu undecided voters ini dia rasionalkah, ya kan? Dia pragmatiskah? Dia berdasarkan identitaskah? Ya, mungkin sehari-hari kita lihat, kita bisa menilai bahwa dia ini pemilih yang berdasarkan identitas, dia ini pemilih yang pragmatis, dia ini rasional. Akan tetapi dia mengubah sikap, pada akhirnya kita sama sekali tidak mengetahui dia di posisi mana, dia sebenarnya memilih siapa. Seperti tadi saya bilang, dia akan menjatuhkan pilihannya pada saat dia di tempat pemungutan suara. Saya tidak tahu ya, tidak punya data penelitian ya. Seharusnya ada data-data itu yang dilakukan oleh lembaga peneliti atau survei, sehingga kita punya data real. Lalu kita bisa membuat suatu perkiraan atau suatu prediksi atau paling tidak satu gambaran, ya kan, sebetulnya dari pemilih perempuan itu berapa yang condong
oke itu, ya, sehingga bisa diidentifikasi sebagai pemilih berdasarkan identitas, pragmatis, rasional, ya, lalu dia undecided voters. Begitu pula yang laki-laki, ya, lalu kemudian persebaran itu, ya, pemilih berdasarkan kampung, kelurahan, dan tempat pemungutan suara. Kita tidak tahu. Tetapi biasanya dalam skala nasional dalam pemilihan presiden itu berdasarkan hasil riset, ya, hasil penelitian itu mengungkapkan kurang lebih 30% itu pemilih itu rasional. Jadi memang dia kecil, ya, dibandingkan kan 30% dibanding dengan 70%, ya. 70% itu kan mereka tergabung tuh sekaligus akumulasi dari pemilih berdasarkan identitas, pragmatis, ya. Sedangkan yang rasional itu 30%. Kita tidak tahu di Raja Ampat ini berapa jumlah, ya, karena ini terkait juga dengan faktor pendidikan. Misalnya rata-rata itu kan yang berusia mahasiswa, ya, kemudian para sarjana, mereka yang berkecimpung dan bercengkrama dengan hal-hal yang rasional setiap kali, ya, mungkin karena faktor lingkungan, yaitu kampus, ya, di mana mereka belajar, atau tempat kerja yang biasanya, ya, membuat mereka tuh harus, ya, memprioritaskan sesuatu tuh harus berdasarkan pemikiran rasional. Ini mereka akan menjadi pemilih yang rasional. Berapa persentasenya, ya, kita tidak tahu, ya, seperti itu. Akan tetapi kita yakin bahwa dari berapa itu 36.771 daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Raja Ampat pasti ada. Saya kira minimal itu 10% lah dari total itu, ya. Berarti berapa? 3.000 sekian, ya, pemilih. 3.000 sekian itu, 3.600 sekian itu rasional. Itu minimal, menurut saya minimal. Tapi ini hanya suatu perkiraan. Sebetulnya dari itu tipikal pemilih tadi, saya kira yang paling ideal adalah pemilih yang rasional, ya. Ini yang terjadi, ya, di negara-negara yang tergolong welfare state, ya, dalam pemilihan itu wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Itu seperti Amerika Serikat, ya, jarang sekali kita mendengar itu ada money politik, ya. Misalnya money politik ini kan bisa terjadi itu terutama di pemilih yang pragmatis itu kan. Pemilih yang pragmatis, ya, punya kecenderungan seperti itu, terjadi proses korupsi yang dalam saya sebut di sini dalam terminologi yang atau istilah yang cukup menyempit, yaitu money politik. Di negara-negara tergolong welfare state, negara yang sudah makmur, itu jarang sekali terjadi hal seperti itu. Pemilih rata-rata rasional. Mereka tidak diiming-imingi dengan sejumlah uang atau janji-janji yang pragmatis. Mereka juga tidak meminta, ya, dari kandidat itu harus kasih berapa duit. Yang mereka harapkan adalah terjadi satu perubahan yang sungguh-sungguh, bahwa pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan pembangunan berjalan dengan baik pula. Lalu pada akhirnya masyarakat itu dia kalau sudah sejahtera, ya kan, akan meningkat kesejahteraannya, bahkan sangat meningkat kesejahteraannya. Ini para pemilih rasional. Ya, kita harapkan agar supaya pemilih itu secara khusus di Raja Ampat, ya, 36.771 pemilih itu rasional, ya, dan lebih daripada itu kita harapkan dalam proses perkembangan atau dinamika politik mulai saat ini sampai ke depan, ya, Raja Ampat pada akhirnya mayoritas pemilih itu rasional. Karena misalnya proses pembangunan, ya, sumber daya manusia semakin meningkat, rata-rata di Raja Ampat itu, ya, kita katakan sarjana. Lalu pada akhirnya, ya, harapan kita itu bisa, ya, menjadi satu kenyataan, yakni masyarakat Raja Ampat menjadi pemilih
yang rasional. Saya pikir demikian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sumbangsi dalam proses pembelajaran politik, dan saya juga mengimbau kepada Bapak Ibu Saudari yang di luar Kabupaten Raja Ampat ya, bisa memberikan pemikiran, sumbangan pemikiran juga ya. Ini semuanya demi kebaikan masyarakat dan daerah tercinta kita, Raja Ampat. Demikian dan sampai jumpa. Rasa damai membasuhi jiwa, ku dapat bersamamu, oh sang cinta, kan selalu